Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Fitris Tumorang, NIM 20216308, Prodi S1 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik peledakan. Di mana topik pembahasannya yaitu 1. Sejarah pemakaian metode pemboran, peledakan, dan perlengkapan. 2. Mekanisme pecahnya batuan. 3. Bahan peledak, karakteristik bahan peledak, pemilihan peledak. 4. Perlengkapan penyalaan peledak, detonator listrik, sistem penyalaan nonel, waktu tunda atau delay time. Yang kelima, primer dan booster. Yang pertama, sejarah pemakaian metode pemboran dan peledakan serta perlengkapan. Penggunaan metode pemboran dan peledakan dalam kegiatan pertambangan telah dimulai sejak abad ke-17. Tonggak sejarah paling awal tercatat pada tahun 1627 di Setria, di mana black powder atau mesiu hitam pertama kali digunakan untuk peledakan dalam kegiatan tambang perak bawah tanah. Metode ini merupakan terobosan karena menggantikan teknik tradisional seperti pembakaran batuan atau pemboran manual yang sangat lambat. Seiring waktu, perkembangan metode ini terus meningkat, terutama dengan ditemukan dinamit oleh Alfred Nobel pada tahun 1867. Dinamit memiliki daya ledak yang lebih kuat dan stabil dibanding mesiu hitam, serta lebih mudah digunakan di lapangan. Penemuan ini menjadi revolusi dalam dunia pertambangan dan konstruksi. Memasuki abad ke-20, bahan peledak industri mulai dikembangkan seperti ANFO atau amonium nitrate fuel oil yang murah, mudah dibuat, dan cocok untuk berbagai kondisi tambang terbuka. Bersamaan dengan itu, metode pemboran juga berkembang dari sistem manual menjadi sistem mekanis, seperti bor putar atau rotary drilling dan bor tumbuk atau percussion drilling. Ya, lanjutannya, perlengkapan pemboran dan peledakan pun mengalami kemajuan. Dulu hanya menggunakan sumbu bakar, kini telah menggunakan detonator listrik, sistem nonel atau non-elektrik, hingga elektronik detonator yang memungkinkan pengaturan waktu tunda secara presisi hingga milidetik. Alat-alat bor modern seperti jumbo drill dan hydraulic drill juga telah menggantikan tenaga manusia dan meningkatkan produktivitas serta keselamatan kerja. Saat ini teknologi peledakan juga didukung oleh software perencanaan dan simulasi yang memungkinkan perusahaan tambang merancang pola ledakan dengan mempertimbangkan geometri batuan, fragmentasi yang diinginkan, serta dampak lingkungan. Yang kedua, mekanisme pecahnya batuan. 1. Energi ledakan. Bahan peledak menghasilkan bertekanan tinggi dan bergelombang kejut saat meledak. Tekanan bisa mencapai puluhan ribu atmosfer dalam waktu sangat singkat atau milidetik. 2. Gelombang kejut. Merambat melalui batuan dengan kecepatan sangat tinggi, menyebabkan tegangan tekan dan tarik pada batuan di sekitar lubang ledak. Yang ketiga, pembentukan retakan. Tegangan akibat gelombang kejut melebihi kekuatan tarik batuan, retakan mulai terbentuk dari lubang ledak. Retakan menyebar ke segala arah. Yang keempat, fragmentasi. Gas hasil ledakan memperluas retakan yang terbentuk. Batuan terbelah menjadi fragmen atau bongkahan kecil. Semakin tinggi tekanan gas, semakin baik fragmentasi. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi pecahnya batuan. Jenis batuan, keras, lembut, homogen, heterogen. Jenis bahan peledak, daya ledak tinggi atau rendah, diameter dan kedalaman lubang ledak, jarak antara lubang ledak atau burden dan spacing. Yang ketiga, bahan peledak, karakteristik bahan peledak, pemilihan bahan peledak. Yang pertama, karakteristik bahan peledak. Kecepatan detonasi
atau VOD, velocity of detonation, kecepatan gelombang ledak melalui bahan peledak, umumnya 2000 sampai 7000 meter per sekon. VOD tinggi, daya ledak tinggi biasanya untuk batuan keras. Densitas atau kepadatan. Semakin tinggi densitas, semakin besar energi per volume. Sensitivitas, kemudian bahan peledak untuk menyala terhadap panas, gesekan, atau tumbukan. Primer sangat sensitif, sedangkan anvo relatif tidak sensitif. Stabilitas penyimpanan, kemampuan bahan peledak tetap stabil dalam jangka waktu lama. Foam class atau kelas asap menunjukkan tingkat emisi gas berbahaya. Semakin rendah kelas asap, semakin aman. 2. Pemilihan bahan peledak berdasarkan jenis dan kekerasan batuan, lingkungan operasi, biaya ketersediaan. Yang keempat, perlengkapan penyalaan peledak, detonator listrik, sistem penyalaan nonel, waktu tunda atau delay time. Yang pertama, detonator listrik. Alat yang memicu ledakan menggunakan arus listrik terdiri dari kabel, bahan peka ledak, dan elemen pemanas kecil. Umumnya digunakan tapi rentan terhadap gangguan listrik atau petir, induksi, dan lain-lain. Sistem penyalaan nonel atau non-elektrik nonel menggunakan shock tubing, selang kecil berisi bubuk peka untuk mengirim impuls ke detonator. Tidak memakai listrik, lebih aman terhadap petir dan interferensi. 3. Waktu tunda atau delay time. Sistem penundaan ledakan antar lubang bor. Tujuan mengatur urutan ledakan agar fragmentasi batuan lebih baik. Tekanan getaran atau ground vibration lebih rendah. Kontrol arah lemparan batu. Yang kelima, primer dan booster. Yang pertama, primer atau inisiator utama. Bahan peledak sangat sensitif yang digunakan untuk memulai ledakan. Biasanya berupa detonator, listrik atau non-listrik yang mengandung bahan seperti pen atau pentyritol tetranitrat. Fungsinya menerima sinyal penyalaan listrik atau nonel dan mengubahnya menjadi ledakan awal. Tidak cukup kuat untuk meledakkan seluruh bahan utama tanpa bantuan booster. Yang kedua, booster. Bahan peledak berdaya sedang hingga tinggi yang diletakkan di antara primer dan bahan peledak utama. Misalnya ANFO. Contohnya pentolit, TNT, emulsion cartridge, tidak sensitif seperti primer, tapi punya daya ledak tinggi. Fungsinya meneruskan ledakan dari primer ke bahan peledak utama agar terjadi detonasi sempurna. Sekian dan terima kasih.